Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah jegal menjegal. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 49 dan 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan aku, ia ada di pihak kamu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kata yang mungkin sulit untuk kita mengerti, tetapi kita tahu apa artinya, yaitu kata jegal menjegal. Dalam dunia bisnis, seringkali istilah ini kita temukan, di mana orang menjegal rekan bisnisnya sendiri. Dalam dunia bekerja juga demikian. Kita dapat jumpai orang mulai jegal menjegal demi mencapai puncak karir tertentu. Dan yang paling menakutkan kadangkala hal-hal tentang jegal-menjegal ini juga bisa terjadi di dalam pelayanan. Tetapi Alkitab berkata, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tetapi jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Jadi dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang saling jegal-menjegal. Karena orang dunia seringkali tidak suka melihat orang lain maju, tidak suka melihat orang lain sukses dan berhasil. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya orang lain boleh rancangkan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita berjalan dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kasih, kuasa dan mujizatnya yang luar biasa. Jegal menjegal bukanlah ciri dari anak-anak Tuhan. Karena jika kita pelajari melalui ayat-ayat bacaan kita hari ini, kita akan jumpai beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, jegal menjegal itu tanda iri hati. Mengapa Yohanes berkata kepada Yesus, "Kami cegah orang itu"? Karena intinya sederhana, yaitu mulai ada iri hati dalam diri Yohanes. Yohanes Pembaptis merasa tersingkir. Mengapa dia mengusir setan tetapi tidak terjadi sesuatu? Tetapi mengapa justru orang lain yang bukan murid Yesus, mereka mengusir setan dan setan pun lari? Maka mulai ada iri hati dan timbul pertanyaan dalam dirinya, mengapa bukan saya? Mengapa harus orang lain yang dapat melakukannya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang bisa kita lakukan, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu biarlah anugerah Tuhan itu mendatangkan ucapan syukur. Jika ada orang lain lebih dari kita, itu berarti kita harus belajar. Jika ada orang lain yang sama dengan kita, itu berarti kita harus saling menopang. Dan jika ada orang lain yang lebih rendah dari kita, itu berarti kita harus mengangkat dia, sehingga kita semua dapat mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, jegal menjegal itu tanda bahwa kita tidak memiliki kasih. Kasih yang sempurna justru membuat kita belajar untuk menghargai kelebihan orang lain. Kasih yang sempurna justru membuat kita senang. Kita tertawa dengan orang yang tertawa. Kasih yang sempurna justru membuat kita bersyukur kepada Tuhan, karena ada orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang melakukan hal-hal dahsyat bersama dengan Tuhan. Mungkin rekan bisnis kita ada yang lebih maju dari kita. Mungkin rekan pelayanan kita ada yang lebih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita menjadi iri hati. Karena jika kita tahu bahwa jalan kita bersih dan jalan kita benar, maju saja, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya lewat hidup kita. Dan yang berikutnya, jegal menjegal itu tanda bahwa kita tidak mengerti kehendak Allah. Kehendak Tuhan adalah supaya kita semua maju.
supaya kita semua melihat kemuliaan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya kita semua berjalan dalam kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk memiliki hati Kristus. Milikilah hati yang bersih, jangan ada iri di dalam hati kita. Jangan ada kebencian dalam hati kita ketika melihat orang lain sukses, tetapi biarlah di hati kita ada kasih yang sempurna dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan Tuhan terhadap orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih maju dari kami, yang lebih dipakai oleh Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh memiliki kasih yang dari Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya Tuhan mau pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun kami. Lewat firman-Mu kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.